kinerja Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Ya, langsung diklik saja di Google, nanti akan muncul ya alamat atau link kinerja yang paling atas, diklik. Setelah itu masukkan username dan password. Untuk username sendiri adalah nick masing-masing. Passwordnya 123 sign. Ya. Setelah masuk, yang pertama kali dilakukan adalah mengedit profil dengan menuliskan nama atasan kita. Kalau kita guru berarti kepala sekolah. Edit profil pada menu lain-lain. Di sini ada menu lain-lain. Diklik, nanti pilih edit profil. Setelah muncul, nah ada pada kolom atasan langsung nih, diisi nama kepala sekolah kita, ketik namanya, nanti secara otomatis akan muncul dalam sistem. Ya. Nah, itu tarik ke bawah, lihat unit kerja, jabatan, kalau belum sesuai disesuaikan. Unit kerja kita guru berarti dinas pendidikan, nah, jabatan sesuai dengan jabatan. Lalu simpan, kalau sudah sesuai simpan. Setelah selesai mengedit profil, lalu yang penting dilaksanakan adalah, atau yang diisi adalah SKP. Ini ada pada menu SKP. Klik SKP. Di situ ada target dan realisasi tahunan, SKP tahunan bawahan, target dan realisasi bulanan, SKP bulanan bawahan. Jadi yang kita klik, yang kita isi hanya target dan realisasi tahunan yang atas dan target dan realisasi bulanan. Kalau yang ada tulisan SKP bawahan, bawahan ini untuk kepala sekolah dalam menilai kita. Ya, pertama kita terlebih dahulu isi target tahunan, kemudian nanti baru target dan realisasi bulanan. Kita isi dulu target dan realisasi tahunan. Klik. Nah, ini adalah tampilan pada SKP tahunan. Di sini ada menu tambah. Nah, kita klik tambah. Untuk isinya dengan mengklik tombol tambah. Tambah. Nah, dari tanggal bulan sampai tanggal bulan. Karena tahunan berarti dari bulan Januari, tanggal 3 Januari sampai dengan 31 Desember. Ya, 3 Januari sampai 31 Desember. Setelah itu simpan. Nah, maka akan muncul pada kolom ya, periode SKP 3 Januari sampai 31 Desember. Seterusnya di kolom berikutnya ada menu edit, menu hapus, dan menu target SKP. Setelah muncul pada kolom ini, berikutnya kita isi target SKP-nya di sini. Sebelahnya ada realisasi. Ya, kita mengisi target. Ya, terlebih dahulu kita target. Nah, pada kolom target sama ada menu tambah. Untuk mengisinya melalui menu tambah. Tambah. Kegiatan tahunan. Nah, kegiatan di sini ada kolom kegiatan tahunan, ini yang kita isi. Kegiatan tahunan ini sesuai dengan yang ada dalam SKP kita. Nah, di dalam SKP kita sebagai guru ada 3 unsur penting kegiatan tugas jabatan. Yang pertama, pembelajaran, bimbingan, dan tugas tertentu. Itu yang kita isi. Pembelajaran, bimbingan, dan tugas tertentu. Nah, kuantitasnya apa? Kuantitasnya boleh laporan, boleh dokumen. Ya, kalau saya laporan, ya, laporan mengajar. Kuantitasnya berapa? Kuantitasnya karena kita ini terkait dengan untuk mendapatkan TPP atau tukin yang disyaratkan meminta laporan setiap bulan print-out-nya, maka 1 bulan berarti 1 laporan, dalam 1 tahun berarti ada 12 laporan. Target waktu selama 1 tahun berarti 12 bulan. Biaya kita isi 0. Setelah itu simpan. Nah, ya, target tahunan yang pertama adalah pembelajaran, bimbingan tertentu. Seterusnya tambah lagi target tahunannya.
yaitu melaksanakan pengembangan diri, pengembangan diri. Kegiatan tahunan melaksanakan pengembangan diri ini outputnya dalam bentuk apa atau evidennya dalam bentuk apa? Laporankah boleh, laporan pengembangan diri boleh, sertifikat boleh. Kalau saya pilih sertifikat. Kita menargetkan pengembangan diri dalam setahun berapa? Berapa sertifikat atau berapa laporan pengembangan diri? Boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh 4 setahun. Kita misalkan kita menargetkan dalam setahun 4 kali melaksanakan pengembangan diri. Target selama setahun gitu 0. Setelah itu simpan. Oke. Nah, sudah ada 2 target tahunan kita. Yang terakhir, target tahunan kita buat unsur penunjang. Unsur penunjang. Nah, unsur penunjang ini outputnya atau evidennya dalam bentuk apa? SKK. SK boleh, laporan boleh, kegiatan boleh. Ya, misalkan kegiatan. Nah, target kuantitas berapa dalam setahun kita buat untuk unsur penunjang? Untuk unsur penunjang sendiri perlu diketahui dalam SKP itu tahapannya atau rinciannya ada membimbing siswa, menjadi panitia kegiatan sekolah, menjadi pengawas ujian, ya, menjadi pengurus anggota organisasi profesi, menjadi pengurus anggota pramuka. Nah, berapa target tahunannya? Misalkan kita sering menjadi panitia atau pengawas ujian sekolah dalam setahun ada 2 atau 3 termasuk UANBK, misalkan kita terlibat di situ. Taruhlah kemudian kita buat targetnya ya termasuk menjadi anggota organisasi profesi. Nah, semuanya itu dalam setahun misalkan kita berempat untuk pengawas ujian semester 1, semester 2, pengawas NBK, dan menjadi anggota profesi kita misalkan 4. Ya. Boleh kalau mau dibuat kegiatan-kegiatan lain dimasukkan targetnya sesuai dengan kebutuhan yang kita kerjakan dalam setiap tahun. Lalu simpan. Jadi secara umum target tahunan kita sebagai guru itu ada 3 sebagaimana yang tertuang dalam SKP. Unsur pertama pembelajaran bimbingan dan tugas tertentu melaksanakan pengembangan diri, dan unsur penunjang. Nah, nanti rinciannya atau tahapan-tahapannya atau jenis-jenis dari pembelajaran bimbingan tertentu ada berapa, pelaksanaan pengembangan diri ada berapa jenis kegiatan, unsur penunjang ada berapa, nanti itu dilaksanakan di dalam SKP bulanan sesuai dengan kebutuhan kita sebagai guru yang atau sesuai dengan yang kita kerjakan masing-masing dalam setiap bulan. Setelah target tahunan sudah terisi, maka seterusnya kita isi target realisasi bulanan. Nah, kita klik. Nah, akan tampil pada kolom ini masih kosong, maka cara mengisinya sama, ada klik atau tambah ini. Klik tambah pada tombol tambah. Klik tambah. Nah, tahun bulan. Kita mengisi dari bulan Januari dulu, kita isi. Sampai bulan Maret ya. Januari simpan. Tambah lagi. Februari ya. Bulan Maret ya. Maret. Ya, sudah tampil Januari, Februari, Maret, 3 bulan. Setelah itu baru kita isi ya, isi SKP bulanan atau kita isi yang kita kerjakan dalam setiap bulan itu apa saja. Kita targetkan dalam 1 bulan. Ya, di sini ada menu hapus, menu target, SKP bulanan, dan realisasi. Juga ada menu status approve. Ya, ini merah karena belum dinilai atau belum disetujui oleh atasan kita atau kepala sekolah. Jadi terlebih dahulu kita isi nih pada kolom target bulanan Januari. Nah, ya,
Januari kita ada tombol tambah di sini, kita klik tambah. Nah, ini SKP tahunan tadi yang kita isi muncul di sini. Ada 3 jenis. Kita pilih pertama pembelajaran. Pembelajaran karena ada tahapan atau rincian kegiatan atau jenis-jenisnya, maka kita klik ya. Kecuali kegiatan itu tunggal, tidak ada tahapannya, maka klik tidak. Karena kita ada tahapannya, kita klik ya. Target waktu 12, karena 12 tadi yang untuk 1 tahun, tapi kalau bulanan ini sesuai dengan hari efektif mengajar, bisa dilihat di kalender pendidikan. Januari kalau tidak salah kita hari efektifnya 25 hari, maka target waktu pembelajaran kita adalah 25 hari ya. Nah, di sini pembelajaran, bimbingan dan tugas tertentu. Nah, di sini ada di dalam kolom ada menu tahapan, kemudian ada edit, ada hapus. Pada menu tahapan inilah kita isi untuk rincian daripada kegiatan pembelajaran, bimbingan dan tugas tertentu. Kalau kita lihat dalam SKP itu ada 3. Pertama, melaksanakan proses pembelajaran. Yang kedua, melaksanakan proses bimbingan wali kelas. Yang ketiga, melaksanakan tugas lain yang relevan. Nah, dari 3 jenis itu, mana yang kita laksanakan dalam bulan Januari? Yang pasti pertama, melaksanakan proses pembelajaran ya, melaksanakan proses pembelajaran, karena ini tugas utama, pasti kita laksanakan setiap bulan. Nah, output kuantitasnya apa atau evidennya apa, dalam bentuk apa? Bentuk laporan mengajar boleh, laporan mengajar, laporan saja boleh. Di sini nanti di ini bisa di scroll ke bawah, ada laporan mengajar bisa. Dalam 1 bulan kita buat laporan mengajar 1. Target waktu tadi 25 ya, 25 hari efektif ya, 0 simpan. Oke. Nah, ya 1A ya, bagian dari 1. Lalu tambahkan lagi apalagi yang kita laksanakan dalam bulan itu. Kalau misalkan sebagai wali kelas, tentu melaksanakan proses bimbingan wali kelas boleh. Kalau misalkan guru mata pelajaran, mungkin tidak ya melaksanakan bimbingan wali kelas, tapi bisa dibuat di situ melaksanakan tugas yang relevan. Oke lah, kita contohkan sebagai wali kelas, melaksanakan bimbingan wali kelas. Dalam 1 bulan kita berapa kali melaksanakan bimbingan wali kelas? Misalkan 1, boleh 1. Satuannya apa? Satuan kuantitas boleh laporan ya, laporan bimbingan. Target waktu selama 25 hari ya, 0. Berikutnya ada yang ketiga, itu melaksanakan tugas yang relevan. Dalam 1 bulan kita melaksanakan tugas lain yang relevan. Nah, tugas lain yang relevan ini apa? Misalkan mengikuti rapat, ya, melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler, intrakurikuler. Nah, kan bisa dibuat di situ. Satuannya apa? Boleh kegiatan. Nah, misalkan kita tarikkan 1 bulan 1, boleh selama 25 hari. Simpan. Nah, ya, ini dari unsur yang pertama, pembelajaran, bimbingan dan tugas tertentu yang kita buat target dalam SKP bulanan. Setelah itu tambah lagi yang melaksanakan pengembangan diri dalam 1 bulan atau dalam bulan Januari, Februari, Maret. Adakah kita membuat atau melaksanakan
tugas melaksanakan pengembangan diri. Nah, pelaksanaan pengembangan diri ada dua. Pertama, mengikuti diklat fungsional. Yang kedua, mengikuti kegiatan kolektif guru atau kegiatan KKGA, kegiatan organisasi PGRI. Misalkan, kita buat tahapannya. Tahapan ya, target waktu 25 hari, biaya 0, simpan. Nah, ini nomor 2, melaksanakan pengembangan diri. Di Januari, bulan Januari misalkan kita mengikuti diklat fungsional. Mengikuti diklat fungsional ini apa? Sertifikat, laporan boleh ke satuan kuantitas. Kalau saya sertifikat. Dalam 1 bulan 1 atau 2 deh, 2 sama yang kita ikuti, atau 1 aja, 1 misalkan. 1 bulan 1 sertifikat. Target waktu diklat fungsional misalkan yang 32 jam sampai 80 jam dalam waktu misalkan 5 hari boleh, atau 3 hari boleh. Atau dibuat selama 1 bulan itu sebagai target waktu, yaitu 25 hari aktif boleh, 25, karena kita tidak tahu di tanggal berapa pelaksanaan, kita buat 25 hari ya boleh, atau 5 hari boleh. Simpan. Setelah itu tambahkan lagi, kalau dalam Januari, Februari, Maret kemarin kita mengikuti kegiatan KKG, bisa ditulis di sini, mengikuti kegiatan kolektif guru. Satuannya apa? Laporan. Dalam 1 bulan Januari berapa kali ikut kegiatan KKG? Sekali, 2 kali, kita isi sesuai dengan yang kita kerjakan. 1 kali misalkan. Target waktu sama 25 hari aktif kerja. Ya 0, simpan. Nah, jadi pada nomor 2, melaksanakan diri, ada 2 kegiatan yang kita laksanakan dalam 1 bulan Januari itu. Pertama, mengikuti diklat fungsional. Yang kedua, mengikuti kegiatan kolektif guru. Sudah. Setelah itu tambahkan lagi untuk kegiatan ketiga yang kita targetkan tadi dalam SKP tahunan. Apa itu? Kita klik tambah ya, yaitu unsur penunjang. Tahapannya ya, target waktu 25, simpan. Nah, ini nomor 3, unsur penunjang. Unsur penunjang ini apa saja yang saya sebutkan tadi? Ada membimbing siswa, menjadi panitia kegiatan sekolah, pengawas ujian, menjadi pengurus anggota organisasi profesi, menjadi pengurus anggota pramuka. Nah, dari 5 jenis kegiatan dari unsur penunjang itu, mana yang kita laksanakan dalam 1 bulan itu, dalam bulan itu? Saya contohkan misalkan di sini unsur penunjangnya menjadi panitia kegiatan sekolah, menjadi panitia kegiatan sekolah. Nah, output dividennya apa? Biasanya SK boleh ya, SK 1 SK. Target waktu 25, simpan. Terus apalagi kalau misalkan kita melaksanakan pada bulan itu, maka masukkan ke dalam target bulanan. Contohnya menjadi pengurus, menjadi pengurus organisasi profesi, sama output satuan kuantitasnya adalah SK 125 ya 0, simpan. Nah, ini contoh target SKP bulan Januari yang kita buat. Kalau misalkan masih ada kegiatan yang kita laksanakan atau yang kita targetkan dalam bulan itu, bisa dimasukkan. Bagian dari mana kegiatan itu, tinggal klik pada kolom tahapan.
Misalkan dalam kolom tahapan pembelajaran bimbingan, ya masih ada kegiatan, boleh ditambahkan di situ. Seperti tadi wali kelas, ya, kalau sebagai wali kelas melaksanakan proses bimbingan, tambahkan. Kalau tidak kita sebagai guru pelajaran, tentu ini tidak kita buat, dan seterusnya, ya. Jadi inilah target SKP bulan Januari. Setelah itu, ini sudah selesai, maka kita buat SKP atau harian. Nah, di mana? Di menu laporan harian kinerja. Nah, ini menunya kita isi pada laporan harian kinerja SKP yang atas. Kalau yang bawah ini untuk kepala sekolah. Yang ada tulisan bawahan berarti untuk kepala sekolah menilai kita. Nah, kita isi laporan harian kinerja ini. Ini dulu yang kita isi. Nah, kita klik. Bulan Januari. Ya, bulan Januari kita tentukan dulu, klik dulu bulan Januari. Tanggal dikosongkan. Nah, ini ada menu input laporan harian kinerja SKP. Kita klik. Nah, tanggalnya ini tanggal Januari, dari kapan kita mulai masuk sekolah? Dari tanggal 3. Tanggal 3. Nah, di sini ada menu proses. Ya, menu proses dicentang. Nah, kapan kita mencentang dan tidak mencentang menu proses? Menu proses ini maksudnya adalah satu kegiatan itu kalau masih berlanjut, maka harus diklik proses. Kalau dia tidak berlanjut atau kegiatan tunggal yang ditargetkan dalam 1 tahun, maka dikosongkan. Nah, kalau misalkan tidak diklik yang kegiatan berlanjut, maka dia akan terakumulasi dalam SKP realisasi tahunan. Nah, maka seperti misalkan proses pembelajaran, karena kita masih berlanjut terus setiap hari terus menerus, maka klik proses. Ya. Kegiatan harian. Kegiatan harian ini maksudnya ya pekerjaan kita sebagai guru yang kita laksanakan setiap hari. Nah, bisa dilihat bisa menyesuaikan dengan roster pelajaran atau jadwal pelajaran untuk pembelajaran. Hari itu kita mengajar di kelas berapa kalau guru mata pelajaran, atau kalau wali kelas hari itu kita mengajar tema berapa atau pelajaran apa begitu. Taruhlah misalkan contohkan di tanggal 3 Januari kegiatan pertama membuat RPP, misalkan. Ini dalam bentuk apa? Tentu dokumen. Berapa? 1. Nih, membuat RPP itu bagian dari apa? Bagian dari proses pembelajaran, ya, dalam SKP bulanan tadi. Nah, ini jangan sampai salah pilih ini. Nah, membuat RPP itu bagian dari melaksanakan proses pembelajaran. Nah, klik simpan. Nah, terus di hari itu tanggal 3 itu kita ngapain lagi? Coba lagi tanggal 3 Januari. Nah, ngapain lagi sama RPP? Misalkan mengajar atau melaksanakan KBM, kegiatan belajar mengajar matematik, misalkan. Matematik 4 JP, jam pelajaran hari itu. Satuannya apa? Kegiatan itu berarti kegiatan. Nah, melaksanakan kegiatan belajar itu bagian dari kegiatan mana dalam SKP bulanan? Tentu melaksanakan proses pembelajaran. Setelah itu simpan. Nah, untuk kuantitas karena ini masih berlanjut,
kegiatan ini kuantitas itu dinolkan dulu. Setelah itu kita ngapain lagi di tanggal 3? Diingat, misalkan hari itu, tanggal itu ya, menjadi anggota pengurus, menjadi pengurus atau anggota KKG. Itu bagian dari mana tadi? Dari bagian dari unsur penunjang menjadi pengurus profesi. Satunya apa? SK. Satu SK. Kita simpan. Nah, ini tanggal 3 Januari kegiatan kita adalah melaksanakan ini. Ada 3 ini. Terus kalau ada lagi silakan ditambahkan, misalkan menjadi panitia kegiatan sekolah, atau hari itu kita mengikuti kegiatan KKG, maka dimasukkan, atau hari itu kita mengikuti diklat fungsional. Setelah selesai hari tanggal 3, lanjut input lagi tanggal 4-nya sampai 25 hari. Ya. Tanggal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sampai dengan tanggal 31 Januari apa yang sudah kita kerjakan diinput. Satu hari ada 3 kegiatan kita input, atau satu hari ada 4 kegiatan kita input. Nah, itulah cara menginput SKP harian. Setelah selesai, nanti lanjut lagi di bulan Februari tadi. Kan Januari sudah, bulanan sudah, harian Januari tadi sudah. Ternyata lanjut isi lagi target SKP bulan Februari, sama seperti di bulan Januari tadi. Apa yang menjadi target di bulan Februari tentu masing-masing kita yang menginput atau yang mengetahui apa yang sudah kita kerjakan berdasarkan kegiatan-kegiatan yang dalam SKP itu. Ya, itulah tutorial singkat cara mengisi SKP ke dalam aplikasi e-kinerja Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Ada 3 hal yang paling penting untuk diinput ke dalam aplikasi tersebut. Yang pertama SKP tahunan, kedua SKP bulanan, dan yang ketiga SKP atau laporan harian kinerja. 3 hal itu dulu yang wajib kita input. Sekarang untuk hal-hal yang lain nanti mengikuti petunjuk selanjutnya. Yang jelas untuk 3 hal itu dulu kita isi untuk kemudian menjadi syarat pengajuan tukin atau TPP. Terima kasih.